Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus khadimul majlis, guru kita Sayyid Al-Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat fi ta'atillah, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tamu istimewa kita ad-da'i ilallah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman ibn muallif kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan kedatangannya menambah keberkahan kepada majlis kita pada malam hari ini. Segenap para guru, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, semua yang hadir pilihan daripada pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan oleh Allah kesenangan, kesukaan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis zikir. Tidak semua orang diberi kesukaan oleh Allah, diberi kesenangan dan diberi taufik serta hidayah. Karena itu bersyukurlah kita semuanya dipilih oleh Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang al-muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Syaqiq Al-Balkhi, di antara tanda-tanda orang muttaqin itu ada 3. Yang pertama, kalau diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat sehat, digunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Dan termasuk hadir majlis seperti ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang sangat besar. Kita tidak akan mengenal Allah kecuali dengan ilmu. Kita tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita tidak akan bisa tahu tentang bagaimana ibadah kepada Allah yang benar kecuali dengan hadir majlis-majlis ilmu seperti majlis kita pada malam hari ini. Kalau diberi kenikmatan, kelebihan rizki, dia pandai bersyukur kepada Allah. Rizkinya, hartanya digunakan untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang yang bersyukur kepada Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit orang yang dermawan. Sedikit sekone orang selam benyaan secerek. Bener tak bener? Ngerti matur kan? Oh, alhamdulillah. Tidak banyak orang yang lambat kata Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan kebanyakan orang kalau diuji oleh Allah, diuji dengan pangkat, diuji dengan kekayaan, diuji dengan harta yang melimpah, kebanyakan mereka gagal. Kebanyakan mereka tidak mampu dengan ujian tersebut. Ini kamu saya hadir nih kak. Di obeng 100 miliar tak kira beda pengajian. Aling-ling kebanyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu sekali lagi pandai-pandailah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi nikmat oleh Allah, jadilah orang yang bersyukur. Semoga semua yang hadir dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya Allah yang sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, tandanya orang muttaqin apabila diuji oleh Allah dengan
kekurangan, dengan kesempitan rizki, diuji dengan kefakiran, dia sabar. Diuji dengan cobaan, dia sabar. Tidak sampai melanggar perintah Allah. Montaandi miskin, melarat, tak sampai ngecok, tak sampai nepo, tidak sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Memang dunia ini tempatnya untuk sabar, hadirin hadirat. Dunia ini tempatnya ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujiannya seseorang, semakin dia bisa bersabar semakin tinggi. Jangan lihat yang di depan ini, guru-guru kita ini, termasuk sini Kumek nih. Jangan dikira tidak punya ujian. Ya, guru-guru kita ini jangan dikira nggak punya ujian. Semakin berat ujiannya mereka, dan ujiannya para nabi, para rasul itu sangat berat. Tetapi mereka hadapi ujiannya dengan sabar, karena memang hidup di dunia ini butuh kesabaran. Kalau diuji kita dengan kesempitan rezeki, sabar, tabah, jalani hidup apa adanya. Pasti kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan. Pertama, syukur kalau diberi rezeki. Nomor dua, sabar kalau diuji dengan kemiskinan dan kesempitan. Yang terakhir, nomor tiga, tandanya orang yang bertakwa kepada Allah, kata Sayyidina Syaqiq Al-Balkhi, dia pandai menjaga ucapannya, pandai menghitung-hitung dan mengontrol perkataannya. Nek ke akhir zaman sebenarnya orang salbut makin. Banyaknya problem, banyaknya masalah karena banyak manusia yang tidak bisa mengontrol lisannya. Banyak manusia yang tidak bisa menjaga ucapan-ucapannya. Dengan hadir di majelis seperti ini, paling tidak kita duduk di sini 1 jam, 2 jam, kita bisa mengontrol lisan kita. Kita bisa berzikir, kita bisa mengenal bagaimana hal-hal yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang sejuk, berkata-kata yang jujur, yang damai, yang menyebarkan kebaikan. Atau kalau tidak, diem. Kalau tidak mau berkata-kata yang baik, yang sejuk, diem, aman, selamat. Tapi kalau kalian tidak mengontrol, kalian ikut-ikutan dan banyak bicara, banyak komentar, maka ditakutkan kita termasuk bukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak komen, banyak bicara, tidak ngontrol ucapannya, bisa dipastikan dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Saya doakan, kita berdoa semoga semua yang hadir dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis yang akan kita kaji, ilmu yang akan kita dapat, terutama dari guru mulia kita, daripada Da'ilullah Al-Habib Murtada, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Majlis yang sesaat ini mudah-mudahan menjadi bekal kita selamat sampai ke alam akhirat, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Semua yang mendukung, semua yang ikut sumbangsih, ikut mensukseskan majlis ini, ikut istiqamah hadir di majlis ini, semoga dicatat berada di dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana namanya bisyarah, kabar gembira. Semoga kita diberi kabar gembira di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembukaan atau muqaddimah sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.